Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Dan meskipun kita masih bertatap maya seperti ini, tapi semoga apa yang akan kami sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan suatu saat nanti kita bisa bertemu. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kami dari kelompok 5 kelas PBSI 02 atau kelas siang yang beranggotakan 3 orang, yaitu Lana Padilla, Deni Adi Saputra, dan saya sendiri Yuli Yuliantika. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang membaca intensif dan ekstensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Padilla. Saya akan menjelaskan tentang membaca intensif dan juga pengelompokannya. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dan merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Menurut Gralet dan juga Ghazali, mendefinisikan bahwa membaca intensif adalah membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan juga mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara rinci. Pengelompokan membaca intensif ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu membaca telaah isi dan juga membaca telaah bahasa. Yang pertama ada membaca telaah isi. Dalam membaca telaah isi ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada membaca teliti, yaitu kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Berikutnya ada membaca pemahaman. Di dalam membaca pemahaman ini yaitu memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman terhadap suatu teks menggunakan strategi tertentu. Yang berikutnya ada membaca kritis. Membaca kritis ini yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, evaluatif, serta analitis. Yang terakhir yaitu membaca ide. Membaca yang dilakukan untuk menemukan sebuah ide atau gagasan dalam sebuah teks bacaan. Yang berikutnya membaca telah bahasa. Di dalam membaca telah bahasa ini juga dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu membaca bahasa yang kegiatan dan tujuannya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Yang terakhir yaitu membaca sastra. Membaca sastra ini yaitu membaca yang menilai dari keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi suatu bacaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan membaca intensif. Tujuan utama dari membaca intensif adalah untuk memperoleh pemahaman yang diperoleh dari bacaan teks yang dibaca, dapat menemukan pola-pola secara terstruktur, dapat mengetahui maksud dan tujuan pengarang membuat teks tersebut hanya secara tersurat namun juga tersirat. Saran linguistik untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif menurut Tarigan 2008, banding 43, dan Sudono 2012, banding 104. Pada hakikatnya, yang terpenting dalam membaca ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu membaca dengan jeli, persiapan diri, dan mengembangkan referensi. Ekstensif. Apa sih membaca ekstensif itu? Nah, menurut Tarigan, membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan teks dari bacaan dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan untuk memahami isi yang penting-pentingnya saja dalam suatu bacaan agar membaca efisien dapat terlaksana. Nah, jadi membaca ekstensif ini
sering disebut juga sebagai membaca secara luas karena objek bacaannya itu sebanyak mungkin tetapi dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, terus untuk penggolongannya sendiri atau jenis-jenisnya, membaca ekstensif itu dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama ada membaca survei atau survei reading. Yang kedua ada membaca sekilas atau skimming. Dan yang terakhir ada membaca dangkal atau superficial reading. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu membaca survei atau survei reading. Merupakan kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang sebelum membaca suatu buku bacaan. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ketika kita hendak atau akan membaca suatu buku bacaan, biasanya kita terlebih dahulu membaca indeksnya untuk melihat judul-judul bab dari si buku tersebut. Nah, gitu. Apa yang akan kita cari? Kita biasanya kan melihat dulu dari indeksnya. Nah, menurut Nur Hadi juga membaca survei ini penting karena berguna bagi seseorang untuk mencari bacaan yang sesuai dengan referensi atau keinginannya. Kemudian yang kedua itu ada membaca sekilas atau skimming. Nah, pada membaca sekilas ini lebih menekankan pada penggunaan dan kejelian mata kita dalam membaca. Jadi, mata kita akan bergerak lebih cepat untuk bisa menemukan apa yang akan kita cari atau informasi yang akan kita cari itu apa. Nah, kemudian yang ketiga ada membaca dangkal atau superficial reading. Membaca dangkal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau yang bersifat luarannya saja. Maksudnya, jadi proses membaca dangkal ini tidak terlalu mendalam dan biasanya hanya dilakukan ketika seseorang pembaca itu memiliki waktu senggang atau luang untuk memperoleh kesenangan seperti membaca dongeng, novel, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu ada tujuan dari membaca ekstensif. Yang pertama tujuannya adalah untuk menemukan isi teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin dan hanya mengetahui garis-garis besarnya saja dalam suatu bacaan. Dan yang kedua, tujuan dari membaca ekstensif adalah untuk mengetahui isi bacaan, inti bacaan, dan untuk menemukan referensi yang tepat. Selanjutnya, dalam membaca ekstensif juga terdapat faktor-faktor penghambatnya. Menurut Sudarso di sini ada 5 faktor penghambat dari membaca ekstensif. Yang pertama ada vokalisasi. Karena dalam membaca ekstensif ini kita dikejar oleh waktu yang singkat, jadi otomatis vokalisasi atau cara pengucapan kita juga menjadi lebih cepat. Ini jadi faktor penghambat yang pertama. Kemudian yang kedua gerakan bibir, sama tadi nyambung ke yang vokalisasi atau pengucapan dari kata-katanya. Kemudian yang ketiga ada menunjuk dengan jari dan juga gerakan kepala. Ketika kita membaca ekstensif yang dimana membutuhkan kejelian mata kita secara cepat gitu untuk mencari apa yang akan kita cari, otomatis gerakan atau tunjukkan jari dan si gerakan kepala kita juga harus cepat dan juga sesuai dengan apa yang kita baca. Ya, ini menjadi juga salah satu faktor penghambat dari membaca ekstensif. Kemudian yang keempat itu ada regresi. Regresi itu artinya mundur ke belakang, atau dalam membaca bisa diartikan seperti ada kata-kata yang terlewat atau bahkan satu kalimat bisa terlewat dan juga bahkan satu paragraf mungkin jika kita terlalu buru-buru dan kita kehilangan konsentrasi kita. Kemudian yang keempat dan maksud saya yang kelima ada subvokalisasi atau pengucapan kata-kata yang ada di kepala itu harus sama dengan apa yang kita ucapkan lewat lisan kita. Nah, itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa perbedaan yang mendasar dalam membaca intensif dan ekstensif adalah kalau membaca intensif itu memerlukan waktu yang cukup lama karena diperlukan membaca dengan cara sesama, teliti, dan juga cermat.
Dan juga dalam membaca intensif kita itu memahami semua hal yang ada dalam bacaan tersebut. Sedangkan dalam membaca ekstensif kita hanya membutuhkan waktu yang singkat, tetapi kita hanya dapat memahami suatu bacaan secara garis besarnya saja. Nah, itu tadi mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.